Terima kasih telah mengklik video ini. Buat kalian yang belum support saya di channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar saya tetap bisa upload video untuk kalian. Terima kasih. Memasuki ulang tahun yang pertama, pengaruh COVID-19 masih terasa di berbagai sektor, terutama pada sektor perkapalan. Baik mengenai crew change yang belum semua negara memfasilitasinya, maupun proses bongkar muat-muatan, khususnya proses transshipment hasil tangkapan kapal ikan di Samudra Pasifik. Semenjak pandemi COVID-19 kian ganas menyerang semua warga negara dunia, pemerintahan negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik seperti Solomon Island, Federated States of Micronesia, Marshall Island, Kiribati, Tuvalu berlomba-lomba menutup negara mereka bagi warga asing untuk memasuki wilayah mereka, termasuk kapal-kapal yang akan melakukan transshipment ikan. Sehingga kapal-kapal tersebut melakukan proses transshipment harus berada di suatu perairan tertentu yang dapat mencegah kontak langsung antara kru kapal dengan warga sekitar. Langkah ini dilakukan pemerintah negara tersebut bukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona, tapi untuk mencegah terpaparnya satu warga negara mereka oleh virus tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, penyebaran virus corona dari orang ke orang sangat mudah dan sangat cepat. Sedangkan negara-negara tersebut belum memiliki peralatan medis memadai, baik untuk mendeteksi virus corona, apalagi untuk mencegah penyebarannya. Oleh karena itu, prinsip mereka adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebagai informasi, negara kepulauan seperti Marshall Island, Federated States of Micronesia, Kiribati, dan Tuvalu bukanlah negara yang memiliki daratan yang luas seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lain-lain, melainkan negara dengan daratan yang sangat kecil yang berada di tengah-tengah dalamnya Laut Samudra Pasifik. Jika dibandingkan dengan pulau yang berada di Indonesia, negara-negara tersebut luas daratannya hampir sama dengan Pulau Karimun Jawa yang berada di Jawa Tengah. Segala kebutuhan sehari-hari warga negara tersebut masih bergantung dari negara lain. Hingga saat ini, masih ada negara kepulauan yang belum mengizinkan proses transshipment ikan dari kapal ikan ke kapal reefer dilakukan di dalam wilayah pulau negaranya, sehingga harus dilakukan di tengah laut sambil mengapung-apung atau drifting. Banyak dampak yang terjadi jika proses transshipment dilakukan di tengah lautan, seperti kapal akan berhadapan dengan gelombang yang cukup besar, sehingga oleh gelombang tersebut resiko gesekan badan kapal antara kapal ikan dengan kapal reefer sangat rentan. Kemudian moko pembawa ikan berisiko jatuh dan menghantam kru akibat goyangan kapal, dan masih banyak resiko lainnya. Semua dampak itu alhamdulillah bisa teratasi karena persiapan dan perhitungan yang dilakukan sebelum proses transshipment, serta kru yang selalu mengutamakan safety. Namun, ada satu dampak yang besar yang sangat mempengaruhi kru, bahkan dampaknya lebih terasa dibandingkan yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu tidak bersinyal. Hingga saat video ini saya buat, di mana proses transshipment telah selesai dan kapal dalam pelayaran menuju pelabuhan bongkar, dampak tersebut masih terasa ke semua kru. Hampir 2 bulan lamanya tidak bersinyal, tidak bisa mendapatkan kabar keluarga, apalagi untuk mendapatkan kabar dunia. Halo guys, jadi hari ini kita baru saja tiba di Puna Putih. Rencana kita akan muat ikannya di sini guys. Seperti biasanya di saat normal, di saat sebelum corona, kita biasanya muatnya di dalam tempat berlabuh jangkar, di dalam suatu wilayah anchoring area. Namun saat ini semasa corona, pihak negara Tuvalu membuat aturan kita diizinkan untuk melakukan transshipment ikan atau memuat ikan di
luar wilayahnya atau mengapung-apung di tengah lautan seperti ini guys. A few moments later. Jadi sekarang kita lagi nunggu kapal ikannya datang guys. Kapal ikannya sudah ada di belakang. Oke, sekitar 15 menit lagi dia akan sandar di kapal kita. Selanjutnya kita akan siap-siap untuk proses sandar dan kemudian lanjut proses transshipmentnya. Oke guys. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah. Jadi ini baru saja sandar satu kapal ikan lagi. Jadi ini adalah kapal ikan ketiga yang sandar di kapal kita. Kapal pertama kita muat ikannya sekitar 500 ton, kemudian yang kedua juga sekitar 500 ton, dan sekarang ini yang ketiga kita masih proses muat guys. Jadi kita belum tahu kisaran berapa kira-kira kita muat ikan dari kapal ikan ini. Jadi ini kapal ikannya namanya fishing vessel Bonanza. Sesaat setelah fishing vessel sandar ship to ship dengan kapal river, maka semua kru bergegas bersiap-siap untuk trimming. Semua perlengkapan pelindung tubuh selama trimming, dari boot hingga helm harus dipakai. Karena selain untuk melindungi tubuh dari benturan benda keras, tetapi juga untuk menambah daya tahan tubuh terhadap dinginnya suhu dalam palka. Sementara semua kru bersiap-siap untuk trimming, third officer melakukan pengecekan suhu terhadap ikan yang pertama kali dimuat. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa semua ikan-ikan yang akan dimuat bersuhu sesuai dengan yang distandarkan. Karena suhu yang bagus berarti kualitas ikan juga bagus. Namun, jika suhu ikannya di bawah standar, maka kapal river berhak untuk menolak memuat ikan-ikan tersebut. Solusinya adalah ikan-ikan tersebut didinginkan kembali hingga mencapai suhu yang distandarkan. Jika memang harus dimuat dengan suhu di bawah standar, maka harus dicatat dan juga dilaporkan baik ke pemilik ikan maupun ke pemilik kapal. Kapal river bukan hanya sekedar mengangkut, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kualitas ikannya. Jadi, sesaat setelah dimuat, ikan-ikan tersebut mulai menjadi tanggung jawab kapal river. Oke guys, jadi sekarang kita sudah selesai siap-siap. Selanjutnya kita turun ke palka. Lewat situ guys.
dan kita lanjut trimming. Oke? Ya guys, jadi ginilah proses kita trimming di dalam palka guys. Jadi aduh. Jadi semua ikan yang numpuk di tengah sana guys, yang numpuk di tengah sana kita trimming agar bisa mencapai ke pojok sana guys. Jadi ikannya bisa penuh ke dalam dan tidak numpuk di tengah. Jadi kayak gini, seperti yang di belakang saya ini nambang. Ekornya ditarik guys, kemudian dilempar. Jadi semua ikan yang menumpuk di tengah kita ambil, kemudian kita trimming ke belakang. Karena goyangan kapal, moko pengangkut ikan pun ikut bergoyang. Tak jarang moko goyang ini menghantui para kru yang sedang trimming. Moko menimpa kru pernah terjadi di kapal river lainnya. Tulang kaki patah, kemudian harus pulang saat tiba di pelabuhan. Saya dan juga kru lainnya mendoakan agar saudara kami tersebut segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Memuat ikan seperti ini bukanlah tugas utama kru di atas kapal. Proses ini dilakukan hanya saat kapal memuat ikan. Di luar itu, masing-masing kru memiliki tugas dan tanggung jawab. Seperti officer bertugas di anjungan, deck kru bertugas perawatan kapal, dan engine kru bertugas terhadap mesin kapal. Di negara-negara Pasifik, proses muat dilakukan oleh kru kapal. Namun jika di negara Maldives di Samudra Hindia, proses muat dilakukan oleh stewardor setempat. Di sebelah sana ikannya sudah mulai penuh guys. Jadi nanti sebelah sana kalau misalnya sudah penuh, ikannya akan di trimming ke arah sini guys. Sebelah sini masih kosong, masih luas. Jadi kita selesaikan satu sisi dulu, bagian belakang sana. Baru selanjutnya kita trimming, pindah posisi. Jika semua ikan dari fishing vessel telah habis dimuat, selanjutnya garam-garam dari kapal river ditransfer ke fishing vessel. Garam-garam ini digunakan sebagai pengawet ikan supaya bisa bertahan lebih lama tersimpan di kapal. Biasanya, satu fishing vessel membutuhkan 50 hingga 150 ton garam untuk mengawetkan ikan-ikan hasil tangkapannya. Dengan garam-garam tersebut, maka kualitas daging ikan bisa terjaga hingga tiba di pabrik, yang kemudian diolah untuk menjadi ikan kalengan ataupun olahan ikan lainnya. Jika dalam kemasan ikan kaleng yang sudah dipasarkan terdapat cacing-cacing gak jelas, berarti itu bukan karena bahan baku ikannya. Karena semenjak ikan ditangkap,
kemudian diangkut oleh kapal river ke pelabuhan, ikan-ikan tersebut dijaga kualitasnya semaksimal mungkin. Jadi guys, ini ada kawan satu nih, orang lama di river. Jadi dia nih legend lah istilahnya. Jadi saya mau tanya lah pengalamannya. Jadi gimana Bang, ngangkat garam itu berat apa enggak sih sebenarnya? Aslinya sih sengsara ini, Pak. Sengsara. Nah, Tapi kebutuhan ini. kebutuhan ya. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan, kapal ini apa kapal tanker apa kapal yang lainnya? Waduh, saya mendingan tanker, Pak. Oh iya ya. Sekarang udah nggak mampu. Jadi istilahnya nggak sanggup untuk nyari kapal lain gitu ya. Mau nggak mau terima ini aja ya. Iya, iya. Terima aja lah. Nah, Kalau ke tanker nanti ke Bangkok. Kamu itu, aduh, ini lagi cerita jadi ini. sebenarnya sih kalau ngangkat kayak gini dapat duit nggak sih sebenarnya? Dapat, Pak. Dapat ya. Jadi istilahnya bisa apa ya? Dengan duit ini bisa ngelupain lah gitu capeknya ya. Lupain kalau dapat uang. Nah, apalagi kalau misalnya udah dimanfaatin duitnya, udah dipakai untuk segala sesuatu, ringan lah ya jadinya ya. Ringan, dapat. Oke, sip lah. Jadi intinya betah lah ya di river kayak gini. Aduh, saya enggak. Tetap nggak betah. Semuanya udah tua, Pak. Ya wis lah. Insya Allah. Gimana Ken? Ngangkat garam berat apa ringan? Ringan daripada ngangkat istri. Oh, berarti istri itu berat ya? Berat. Berat masalahnya apa berat badannya? Hah? Berat ongkos. Jadi gimana betah ya ngangkat garam kayak gini ya? Betah Iya. di river ya? Betul lah. Kira-kira beratan mana? Ngangkat ikan, trimming ikan apa garamnya? Mendingan ikan sih, bisa duduk santai. Mending ikan ya. Tapi kalau udah terima duit trimmingnya semua aman ya, udah lupa lagi ya. Malah minta trimming lagi gitu ya. Ada hasil jerih keringat ini. Asik. Jadi kayak gini guys, kondisi kita kalau lagi muat di tengah laut, jadi kita nggak punya SIM card, terus juga kita nggak bersinyal dan pastinya kita nggak bisa pegang HP dan komunikasi dengan siapapun guys. Jadi di saat seperti ini, untuk mengisi waktu ruang, jadi kru serasa kayak harmonis kayak gitu guys, karena mereka berkumpul jadi satu dan bercerita. Beda dengan situasi kalau misalnya kita lagi buat di tempat yang bersinyal, jadi di saat waktu luang pasti kita main HP guys, dan pastinya sibuk sendiri-sendiri dengan HP-nya. Namun saat ini karena kita nggak bisa pegang HP, nggak bersinyal, jadi ya kayak gini, kita mengisi waktu luang dengan ngobrol satu sama lain. Ikan telah habis dimuat, garam pun sudah selesai ditransfer. Saatnya fishing vessel kembali ke rutinitasnya untuk menangkap ikan. Dan jika pelkahnya sudah dipenuhi 1000 ton ikan, selanjutnya akan kembali dimuat ke kapal river. Sementara itu, kapal river menunggu next fishing vessel untuk dimuat ikannya.